Then that girl in the corner with the scarlet letter, while you're watching, you may think that she doesn't matter, that no one knows you better. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat walaupun kita hanya belajar di rumah aja. Hari ini kita belajar matematika tentang pengurangan pecahan. Nah, pengurangan pecahan ini pembahasannya ada 3. Pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua, pengurangan pecahan desimal. Yang ketiga, pengurangan berbagai bentuk pecahan. Baiklah, kita langsung ke pembahasan pertama tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Masuk di pembahasan pertama tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Cara menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran sama seperti cara menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk pecahan dengan penyebut berbeda, samakan terlebih dahulu setiap penyebut dengan menggunakan KPK dari kedua penyebut pecahan. Baiklah, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 9/15 dikurang dengan 2/15 sama dengan. Nah, di sini karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan. 9 tinggal kita kurangkan, 9 dikurang 2, maka hasilnya adalah 9 dikurang 2, penyebutnya tetap 15. 9 dikurang 2, maka hasilnya adalah 7. Jadi 9/15 dikurang dengan 2/15, maka hasilnya adalah 7/15. Ini contoh soal yang pertama. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Lima per 6 dikurang dengan 2/4 sama dengan berapa? Nah, kita perhatikan dahulu penyebutnya. Penyebutnya sudah sama atau belum? Jika belum, maka harus kita cari KPK-nya. Kita tentukan dulu KPK dari 6 dan 4. KPK-nya. Kemarin kita sudah membahas tentang cara mencari KPK. Nah, KPK 6 dan 4 itu adalah 12. Ya, jika kalian ingin membuktikan, silahkan kalian cari dengan perhitungan kelipatan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui jika KPK 12 itu adalah KPK 6 dan 4 itu adalah 12. Maka, karena KPK-nya sudah diketahui, jadi penyebutnya adalah 12. Sekarang kita tinggal menyesuaikan pembilangnya. Caranya adalah, ini tandanya kurang. Caranya adalah dengan menghitung penyebut yang sudah ditentukan KPK-nya dibagi 6. Dibagi 6, 12 dibagi dengan 6, berapa hasilnya? 2. Nah, dari 2 ini dikali 5.
2 dikali 5 berapa? 10. Maka hasilnya taruh di sini. Nah, begitu juga dengan pecahan yang kedua. 12 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali dengan 2, maka hasilnya adalah 6. Nah, dengan demikian hasilnya sudah kita ketahui. Untuk pembilang dengan KPK 12 itu adalah 10/12 dan 6/12. Maka karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita kurangkan. 10 dikurang 6 itu adalah 4/12. Nah, dari pecahan ini, jika masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Bentuk sederhana dari pembilang dan penyebut ini, caranya pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Misal kita bagi dengan 4 dibagi 2 dan 12 dibagi 2. 4 dibagi 2, 12 dibagi 2. Berapakah? 4 dibagi 2 adalah 2 dan 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, sampai di sini ternyata masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Oh, ternyata masih bisa sama-sama dibagi menjadi 2. Maka ini dibagi 2, pembilang dibagi 2, dan penyebut dibagi 2 lagi. Maka hasilnya adalah 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2 adalah 3. Bentuk ini adalah bentuk yang paling sederhana. Bentuk yang paling sederhana, maka itulah jawaban dari 5/6 dikurang 2/4. Maka hasilnya adalah 1/3. Ini adalah contoh yang kedua. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu adalah 3/4/5 dikurang 2/1/2, maka hasilnya adalah, nah di sini ada dua cara dalam menyelesaikan bentuk pecahan campuran. Kita gunakan cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu kita tulis lagi soalnya. 3/4/5 dikurang dengan 2/1/2, maka hasilnya adalah, cara yang pertama ini kita jadikan kedua pecahan itu ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah untuk pecahan yang pertama, maka 5 dikali dengan 3, maka hasilnya adalah 15. Dari 15 ini ke sini kita tambahkan 15 ditambah 4 itu, maka hasilnya adalah 19 dan penyebutnya tetap 5. Kemudian dikurangkan untuk pecahan yang kedua, sama dengan 2 dikali dengan 2, maka hasilnya adalah 4. Maka 4 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 5. Berarti di sini 5/2. Nah, dari jalan ini sudah kita temukan bentuk pecahan biasa dari kedua pecahan campuran tersebut. Lalu kita cari dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka untuk menyamakan penyebutnya kita harus menentukan KPK
dari 5 dan 2. Berapakah KPK? Berapakah KPK dari 5 dan 2? Yap, KPK dari 5 dan 2 itu adalah 10. Jika kalian ingin membuktikannya, silahkan kalian cari dengan menggunakan kelipatan. Baiklah, kita lanjut. Maka di sini adalah 10. 10 sama seperti jalan nomor 2, contoh soal nomor 2. 10 dibagi dengan 5, ya. 10 dibagi dengan 5, berapakah hasilnya? 10 dibagi 5, maka hasilnya adalah 2. Dari 2 dikali dengan 19. Berapakah 2 dikali dengan 19? 2 dikali 19 adalah 38. Dikurang. Nah, untuk yang ruas kedua sama 10 dibagi 2, ya. 10 dibagi 2 maka hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dikali dengan 5. Berapakah 5 dikali dengan 5? 5 kali 5 adalah 25. Sudah ditentukan seperti ini, pembilangnya sudah dapat dan penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan dengan penyebut 10. 38 dikurang 25 adalah 13/10. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita bagi. Ya, kita bagi. Caranya adalah di sini ya. Di sini 13/10 itu sama seperti 13 dibagi dengan 10. Ya, kelihatan? Oke, 13 dibagi 10. 13 lebih besar daripada 10. 13 dibagi 10 maka hasilnya adalah 10 dikali berapa yang hasilnya mendekati 13. Begitu kan? 10 dikali dengan berapa yang hasilnya mendekati 13? 1. Maka 1 dikali dengan 10 hasilnya adalah 10. 3 dibagi 10 tidak bisa karena 3 lebih kecil daripada 10. Maka 3 ini kita sebut dengan pembilang dan 10 kita sebut dengan penyebut. Maka hasil bagi dari 13 dibagi dengan 10 atau 13/10 adalah 1/3/10. Kita balik lagi ke sini. Sudah kita temukan jawabannya. 13/10 itu adalah 1/3/10. Nah, ini adalah sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Itu adalah cara yang pertama. Nah, yang itu tadi adalah cara pertama dalam penyelesaian pengurangan pecahan campuran. Nah, kita buatkan cara yang kedua. Cara kedua, kita masih menuliskan soalnya. 3/4/5 dikurang dengan 2, 1/2. Ya. Cara yang kedua ini, karena di sini, ini kita sebut sebagai bilangan bulat. Ya, bilangan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa, maka disebut dengan pecahan campuran. Nah, di sini bilangan bulat kita pisahkan terlebih dahulu. 3 dan 2. Di sini ada tanda kurang. Berarti buka kurung, 3 dikurang dengan 2. Tutup kurung. Ya. Kemudian
tanda tambah 4/5 dikurang dengan 1/2, juga sama di dalam kurung. Nah, sekarang kita langsung cari jalannya. 3 dikurang 2 itu adalah 1. Tambah, nah sekarang kita cari bentuk pecahan biasa 4/5 dan dikurang dengan 1/2. Kita mencari KPK dari 5 dan 2. Tadi sudah kita ketahui bahwa KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Maka di sini penyebutnya adalah 10. Ya. Kemudian kita sesuaikan dengan penyebutnya, ini masih di dalam kurung. 10 dibagi 5 maka hasilnya adalah 2. 2 dikurang 4, 2 dikali 4 adalah 8. Dikurang 10 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 5. 5 dikurang dengan 1, 5 dikali dengan 1 sama dengan 5. Tutup kurung. Nah, di sini tetap 1. Kemudian 8 dikurang dengan 5 maka hasilnya adalah 3/10. Masih tanda tambah. Maka dapat kita simpulkan 1/3/10. Seperti itu. Bagaimana? Cara 1 dan cara 2. Cara 1 dan cara 2 bisa kalian pilih untuk alternatif dalam menjawab suatu soal. Mana yang menurut kalian lebih paham, bisa kalian gunakan dalam penyelesaian jika kalian menemukan soal pengurangan pecahan biasa. Nah, tadi pembahasan tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Ini sudah kita kerjakan. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua tentang pengurangan pecahan desimal. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pengurangan pecahan desimal. Cara yang lebih mudah untuk menghitung hasil pengurangan pecahan desimal sama seperti penjumlahan pecahan desimal. Gunakan cara bersusun dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Baiklah, sekarang perhatikan contoh berikut ini agar kalian lebih paham dalam pengurangan pecahan desimal. Contoh yang pertama. Ada 0,75 dikurang dengan 0,52. Maka hasilnya adalah, nah sekarang karena tadi sudah diinfokan bahwa pengurangan pecahan desimal itu sama seperti penjumlahan pecahan biasa, yaitu dengan cara pengurangan pecahan desimal itu sama seperti penjumlahan pecahan desimal dengan cara bersusun ke bawah. Nah, baiklah, kita mulai. 0,75 dikurang dengan 0,52 dikurang. Nah, di sini dapat kita perhatikan bahwa tanda koma itu harus sejajar. Ya, tanda koma harus sejajar agar pengurangannya hasilnya lebih tepat. Nah, jika sudah disusun ke bawah dan komanya sudah sejajar, maka tinggal kita kurangkan. 5 dikurang dengan 2, maka hasilnya adalah 3. Kemudian 7 dikurang dengan 5, maka hasilnya adalah 2. Karena koma sudah sejajar, maka kita letakkan koma di sini. 0 dikurang dengan 0 tetap 0. Maka
Hasil pengurangan dari 0,75 dikurang 0,52 hasilnya adalah 0,23. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua itu adalah 0,8 dikurang dengan 0,25. Nah, sekarang ini adalah bentuk 1 angka di belakang koma, dan ini bentuk 2 angka di belakang koma. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ingat, cara penyelesaian pengurangan pecahan desimal itu tetap koma harus sejajar. Ya, sekarang dituliskan 0,8 dikurang dengan koma ini tetap harus sejajar 0,25 dikurangkan. Kemudian bagaimana cara pengurangannya? Sedangkan di sini tidak ada angka, bagaimana harus dikurangkan? Apakah 5 harus turun? Tidak begitu. Caranya adalah kita meminta bantuan kepada 0. Ya. Di sini kita tambahkan 0, kita minta bantuan 0, ya. Dibantu sama 0 deh. Ya. Minta bantuan sama 0. Nah, lalu jika sudah ada 0, maka pengurangan bisa diselesaikan. Nah, sekarang 0 dikurang 5 kan tidak bisa karena 0 bilangan lebih kecil daripada 5. Maka 0 minta bantuan kepada 8. Minta bantuan 1, berarti di sini sudah kurang 1 kan? Berarti di sini jadinya 7. Maka di sini hasilnya adalah 10. 10 dikurang dengan 5, maka hasilnya adalah 5. 7 dikurang 2, maka hasilnya dengan 5, tetap 0 turun. Maka pengurangan 0,8 dikurang dengan 0,25 hasilnya adalah 0,55. Bagaimana? Mudah bukan? Sama seperti penjumlahan biasa, hanya yang membedakan ini adalah dalam bentuk pecahan desimal. Nah, tadi tentang pengurangan pecahan desimal sudah kita lakukan. Sekarang pembahasan yang terakhir yaitu tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Kita masuk ke pembahasan ketiga tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Untuk menyelesaikan pengurangan berbagai bentuk pecahan, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Biar lebih paham, marilah kita sama-sama membahas. Sekarang perhatikan contoh berikut ini. 0,75 dikurang dengan 50%. Maka penyelesaiannya adalah, nah di sini ada 2 cara dalam penyelesaian pengurangan berbentuk pecahan. Kita mulai dengan penyelesaian atau cara pertama. Cara 1. Cara yang pertama, kita samakan pecahan menjadi bentuk desimal. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Kita tulis dulu soalnya. Ya, ini adalah soalnya. Maka yang akan kita ubah adalah, karena kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal. Karena salah satunya sudah dalam bentuk pecahan desimal, maka salah satunya kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Ya, 50%. Kita tahu bahwa 50%
50% itu sama artinya dengan 50 per 100. Ya kan? 50 per 100. Nah, karena di sini ada 0 yang dapat kita coret, jadi mainnya sistem coret ya. Kalau di atas dicoret 1, maka di bawah juga dicoret 1. Di atas kita coret 1 karena 0 dan 0. Oke, nah jadi sekarang hasilnya menjadi 5 per 10. Kemudian 5 per 10, kita tahu 5 per 10 itu sama seperti 0,5. Maka 50% itu sama artinya dengan 0,5. Sekarang sudah semua dalam bentuk pecahan desimal. Sekarang tinggal kita kurangkan seperti pengurangan pecahan desimal sebelumnya. 0,75 dikurang dengan 0,5. Tetap kita kembali ke aturan bahwa koma itu harus sejajar. Ya. Lalu kita tinggal kurangkan 5. Kemudian 7 dikurang 5 adalah 2. Komanya turun dan 0 tambahkan di depannya. Maka hasil pengurangan dari 0,75 dikurang dengan 0,5 hasilnya adalah 0,25. Nah, itu adalah cara yang pertama. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Biar ingat, kita tulis lagi soalnya. 0,75 dikurang dengan 50%. Maka hasilnya adalah, nah, cara pertama tadi kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, cara yang kedua ini kita ubah ke dalam bentuk persen. Ya, kita ubah ke dalam bentuk persen. Karena yang ini sudah dalam bentuk persen, maka yang kita ubah adalah 0,75. Ya, maka hasilnya adalah, kita tahu kalau 0,75 itu sama artinya dengan 75 per 100. Karena 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian bagaimana kita ubah ke dalam bentuk persen? Nah, 75 per 100 itu sama artinya dengan 75%. Karena sudah sama-sama dalam bentuk persen, tinggal kita jumlah. Kita kurangkan 75% dikurang dengan 50%. Kita kurangkan 5 dikurang dengan 0,5. 7 dikurang 5 adalah 2. 25%. Maka hasilnya jika dalam bentuk persen adalah 25%. Jika dalam bentuk pecahan desimal, maka hasilnya adalah 0,25. Manapun caranya yang akan kalian pilih dalam penyelesaian soal pengurangan berbagai bentuk pecahan, yang paling mudah dapat kalian gunakan. Nah, bagaimana bukan matematika itu asik jika kalian menikmatinya. Dan semoga penjelasan ini bisa mudah dipahami. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bertanya kepada guru kalian masing-masing agar penjelasannya lebih rinci. Baiklah, cukup sekian ya untuk pembahasan kita tentang pengurangan pecahan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.